말씀해 주시길 바랍니다. 그럼 시작합니다. Drama ini diawali dengan cerita tentang Song Gi-hun yang hidupnya sengsara setelah dipecat dari pekerjaannya. Dia sudah bercerai dan memiliki satu anak perempuan yang ikut bersama mantan istrinya. Saat ini, Gi-hun hanya tinggal berdua dengan ibunya yang sudah tua, sakit-sakitan, namun tetap harus bekerja keras karena gaji Gi-hun sebagai supir tak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, Gi-hun juga hobi berjudi dan memiliki banyak hutang. Di hari ulang tahun anak sematawayangnya, Gi-hun mencuri uang tabungan ibunya untuk berjudi dengan harapan jika dia menang dia akan membelikan hadiah istimewa untuk putrinya. Tak lama Gi-hun berhasil memenangkan taruhan dan mendapatkan sejumlah uang. Tapi sayangnya keberuntungan tak sepenuhnya berpihak pada Gi-hun. Dia didatangi rentenir dan uang yang barusan dia dapat hilang saat kejar-kejaran dengan rentenir. Selanjutnya, Gi-hun dipaksa menandatangani surat yang menyatakan apabila dia tak bisa melunasi hutangnya dalam waktu tertentu, dia harus menyerahkan organ tubuhnya. Di penghujung hari yang melelahkan itu, tiba-tiba ada orang asing yang menghampiri Gi-hun saat berada di stasiun. Awalnya Gi-hun menganggap dia hanya seorang sales, tapi ternyata orang asing itu tahu data pribadi Gi-hun mulai dari nama lengkap, umur, pekerjaan, keluarga, jumlah hutang, bahkan dia juga tahu kalau Gi-hun baru saja menandatangani perjanjian penyerahan organ tubuh. Tujuan orang asing itu adalah mengajak Gi-hun untuk mengikuti permainan yang berhadiah uang. Dia tidak menjawab berbagai pertanyaan Gi-hun yang masih kebingungan dan hanya menyerahkan kartu nama sambil berkata, "Sisa slotnya nggak banyak, silahkan hubungi saya." Di sisi lain, ada Cho Sang-woo yang merupakan teman dekat Gi-hun. Kedekatan mereka sudah seperti saudara karena tumbuh di lingkungan yang sama. Terlepas dari latar belakang keluarganya yang miskin, Sang-woo bisa lulus dari Universitas Nasional Seoul dan bekerja di perusahaan terkemuka. Bisa dibilang Sang-woo menjadi orang kebanggaan di kampungnya. Suatu hari, terungkap bahwa Sang-woo yang mengaku sedang dinas ke luar negeri ternyata saat ini menjadi buronan polisi. Dia punya banyak hutang dan terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana perusahaan. Kembali ke Gi-hun, dia akhirnya memutuskan untuk menghubungi nomor yang tertera di kartu nama yang diberikan orang asing saat di stasiun. Tak lama kemudian, Gi-hun dijemput lalu tiba-tiba dibius dan pingsan. Setelah beberapa waktu, Gi-hun bangun dan bajunya sudah ganti. Dia berada di satu ruangan yang dipenuhi banyak orang dengan baju yang sama. Tak disangka-sangka, di tempat itu Gi-hun bertemu dengan Sang-woo. Hal ini mengejutkan keduanya karena pertemuan mereka terjadi di tempat permainan. Gi-hun dan Sang-woo memutuskan untuk ikut bermain karena putus asa tak bisa membayar hutang. Semua orang di ruangan itu kebingungan. Mereka tak tahu berada di mana dan apa yang akan terjadi. Beberapa saat kemudian muncul sekelompok orang bertopeng dan berseragam merah. Mereka menjelaskan bahwa semua orang di ruangan itu bernasib sama. Mereka adalah orang-orang yang sedang kesulitan dan putus asa karena utang yang tak terbayarkan. Setelah semua peserta sepakat, permainan pertama dimulai. Nama permainan ini adalah lampu merah, lampu hijau. Semua peserta boleh bergerak hingga melewati garis finish saat penjaga bilang lampu merah, lampu hijau. Apabila setelah itu ada peserta yang bergerak, maka dia akan tereliminasi. Sebaliknya, jika ada yang berhasil bergerak sampai garis finish dalam waktu 5 menit, dia akan lolos dan lanjut ke permainan selanjutnya.
Para pemain menyadari bahwa ini adalah permainan yang dilakukan saat mereka masih kecil. Banyak yang menganggap ini lelucon, bahkan taruhan, siapa yang bakal sampai duluan. Di awal permainan, ada satu peserta yang berlari kencang, tapi setelah itu kehilangan keseimbangan. Pergerakannya terdeteksi, lalu terdengar suara tembakan dan dia jatuh. Tak lama kemudian, semua peserta menyadari bahwa maksud dari dieliminasi adalah dibunuh. Mereka histeris, berlari mencari jalan keluar, tapi pada akhirnya aturan tetaplah aturan. Mereka yang pergerakannya terdeteksi ditembak satu persatu. Ratusan peserta yang tersisa tak ada pilihan selain melanjutkan permainan dengan ketakutan. Setelah permainan pertama berakhir, banyak peserta yang ingin berhenti karena tidak ingin mati sia-sia. Dalam kontrak yang sudah disepakati pemain, tertulis bahwa permainan bisa dihentikan apabila mayoritas peserta setuju. Karena hal inilah, peserta harus melakukan voting supaya bisa diputuskan apakah permainan dilanjutkan atau tidak. Sebelum melakukan voting, staf berseragam merah mengumumkan hadiah uang tunai yang akan diterima oleh pemenang permainan ini. Semua peserta terkejut melihat betapa banyaknya uang di hadapan mereka. Total uang tunai yang akan diterima pemenang adalah 45,6 miliar won. Uang itu adalah akumulasi dari permainan pertama hingga ke-6. Setiap ada peserta yang tereliminasi, uang akan bertambah. Tapi apabila peserta sepakat untuk berhenti di tengah permainan, uang yang sudah terkumpul akan diberikan ke keluarga peserta yang sudah tereliminasi atau sudah mati. Setelah mengetahui hal ini, tentu saja para peserta tergiur. Kedekatan antar peserta bahkan keselamatan nyawa mereka sudah tertutupi oleh sifat materialistis, keserakahan, dan kemunafikan. Tak hanya itu saja, cerita semakin menegangkan karena di antara staf bertopeng, ada satu polisi yang menyusup untuk mencari keberadaan kakaknya dan menyelidiki tentang permainan ini. Sejak permainan pertama hingga ke-6, kita bisa melihat suka duka peserta, pengkhianatan, dan berbagai sifat manusia dalam keadaan terdesak. Namun setelah sekian banyaknya momen yang dilewati peserta, siapa yang akan bertahan hidup hingga permainan terakhir? 이러면 안 되는 거잖아! 우리끼리 이렇게 죽으면 안 되는 거잖아! 게임을 거부하는 참가자는 탈락으로 처리된다. Squid Game emang seru. Aku suka cerita yang to the point sejak awal seperti ini. Pengenalan karakter dan latar belakang masalahnya ditampilkan secara sederhana, tapi bisa langsung dipahami penonton. Selain itu, di episode pertama udah langsung ditampilkan permainan yang menegangkan dan sosok-sosok misterius yang bikin penasaran. Bahkan meskipun aku nontonnya nggak maraton, aku bisa langsung dive into this series ketika aku mulai nonton lagi. Squid Game ada cukup banyak plot twist, beberapa diantaranya bisa ketebak, tapi aku tetap bisa menikmati alur ceritanya. Mengangkat isu sosial yang relate dengan kehidupan sehari-hari, lalu dipadukan dengan permainan masa kecil yang harusnya menyenangkan, tapi akhirnya jadi mematikan. Di samping cerita, menurutku yang bikin series ini berkesan adalah karena pemeran-pemerannya bisa menginterpretasikan karakter dengan sangat jelas dan banyak pesan moral yang disampaikan secara implisit. Sang-woo, pinter tapi licik dan pengkhianat. Sebyok, mandiri, berani, anti basa-basi klub. Pak Polisi, berani, cerdik, tapi tampilnya kurang banyak. Ali, baik, polos, tapi nekat. Ilnam, ini kakek juga nekat, padahal fisiknya udah lemah. Pikun, tapi endingnya Doksu, opa penipu, serakah, dan sok bosi padahal nggak punya nyali. Minyo, aduh, tante ini berisik banget. Gi-hun, ini karakter utama yang bikin penonton tertipu kalau nggak teliti. Dia itu minta dikasihani, tapi dianya nyebelin. Pengen jadi orang baik, tapi pakai cara jahat. Munafik.
Selanjutnya, seperti yang aku bilang tadi, banyak pesan moral dari series ini. Teman bisa jadi lawan kapan saja. Jangan percaya sama manusia. Sifat asli seseorang akan terlihat dalam keadaan terdesak. Kesuksesan dan keberhasilan gak bisa didapat secara instan. Pentingnya kerjasama tim dan masih banyak lagi. Dari sekian banyaknya pesan yang disampaikan, ada satu pesan yang berkesan buat aku. Persamaan orang yang gak punya uang dan punya terlalu banyak uang adalah mereka menganggap hidup itu tak menyenangkan. Next, dari segi sinematografi, di antara teman-teman yang udah nonton nih, ada nggak yang ngerasa kalau series ini tuh nggak terlalu menegangkan? Biasa aja, pokoknya nggak serem-serem amat lah. Mungkin itu salah satunya adalah karena Squid Game menampilkan tone warna yang cerah dan mencolok. Jadi kayak kurang greget untuk cerita yang dark seperti ini. Aku sendiri juga cuma tegang di game pertama aja. Di game kedua dan seterusnya, aku tuh malah ketawa-ketawa kalau ada yang mati. Kemudian, latar tempat series ini tidak banyak karena fokus di area permainan. Tapi jujur, settingan ruangan di setiap permainan keren-keren. Mulai dari permainan lampu merah, lampu hijau, tarik tambang, kelereng, jembatan kaca, set lokasinya, CGI-nya, dan pengambilan sudut gambarnya mantap. Oke, seperti yang kita tahu, Squid Game heboh dibahas di mana-mana. Meskipun nggak tampil di TV, karena ini memang seriesnya Netflix ya. Tapi, antusiasmenya itu luar biasa. Squid Game bahkan menduduki peringkat 1 di Amerika Serikat dan trending di puluhan negara. Nah, ngomongin soal popularitas, nggak sedikit orang yang bilang kalau Squid Game itu overhyped atau overrated. Menurut teman-teman gimana? Kalau aku jujur, meskipun Gomawo juga beberapa kali posting tentang Squid Game, tapi aku pernah di satu titik aku itu skip semua postingan yang thumbnailnya Squid Game. Tapi itu cuma beberapa hari sih, setelah itu ya kepo lagi. Bukan karena aku nggak suka atau ngerasa overhyped, tapi bosen aja, terus berita-berita lain itu jadi ketutupan gitu loh. Saat itu aku cuma berpikir, ya namanya juga baru rilis, bagus, pasti rame lah. Ntar lama-lama orang-orang juga pada diem. Oke, kurang lebih itu review singkat untuk Squid Game. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.